Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya kembali. Nama saya Pak Fajar. Selamat datang untuk anak-anak kelas 10 IPA yang baru. Pada pertemuan pertama kita kali ini di biologi ya, bab satunya itu adalah ruang lingkup biologi. Ya, kita akan membagi kira-kira ada 2 part ya. Di hari ini ada part pertama. Dan saya juga sudah mempersiapkan absen untuk kalian semua. Bisa dilihat di bawah, itu ada absen siswa di Google Classroom dengan kode yang sudah saya berikan ya. Jadi jangan lupa kalian absen gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama menjelaskan karakteristik umum sains. Yang kedua adalah menjelaskan objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Yang ketiga adalah menjelaskan cabang-cabang dan kajian ilmu biologi. Oke, yang kita perlu ketahui pengertian dari biologi itu sendiri ya. Jadi biologi itu tersusun atas dari 2 kata subkata, yaitu adalah bios artinya hidup dan logos artinya pengetahuan atau ilmu. Jadi biologi itu adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup ya. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan karena kita bisa mempelajari biologi dari tubuh kita sendiri pun bisa gitu ya. Lalu biologi merupakan bidang ilmu yang luas, bagian dari IPA serta berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, contohnya fisika, kimia, geografi gitu ya. Oke, kita terlebih dahulu harus membahas mengenai sains ya. Biologi ini termasuk dalam ilmu sains, dan sains adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di alam untuk mempelajarinya alam apa adanya seperti itu. Jadi ciri-ciri ilmu pengetahuan alam atau sains termasuk biologi yaitu adalah pertama, objek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera, artinya bisa kita lihat, bisa kita dengar, kita bisa tangkap dengan indera kita, pokoknya seperti itu. Lalu yang kedua, memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku ya. Lalu yang ketiga, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata. Yang keempat, hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum dimanapun diberlakukan. Lalu yang kelima, hasilnya bersifat objektif atau apa adanya, tidak terhindar dari kepentingan pelaku atau subjektifnya. Lalu yang keenam, menggunakan cara berpikir logis yang bersifat deduktif, artinya berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan yang berlaku umum. Bersifat induktif berarti berpikir dengan menarik dari hal-hal umum menjadi khusus. Seperti itu. Lalu objek biologi pada tingkatan organisasi kehidupan. Jadi biologi itu ada tingkatannya gitu ya. Apa saja tingkatannya? Itu bisa dikatakan mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, terus ada bioma, ya, lalu ada biosfer, gitu ya. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatannya. Sebenarnya tingkatannya bisa dikatakan mulai dari sel ya. Lalu sebelum molekul itu ada atom sebenarnya, ya. Tapi kalau misalkan dalam unit suatu organisme itu mulainya dari sel, gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu ya mengenai molekul dulu. Ya, dalam sains kimia, kata zat biasa digunakan untuk maksud khusus. Sebuah zat adalah beberapa materi hanya terdiri atas satu jenis molekul. Oke, contohnya air ya. Rumus air adalah H2O, artinya setiap molekul air terdiri dari 3 atom, yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, itu kalau kita lihat gambarnya seperti itu ya. Lalu sel. Oke, saya pindahkan dulu kameranya. Sel, apa sih sel itu ya? Karena semuanya pernah mendengar kata sel tapi belum tahu lebih jauh tentang sel itu. Jadi pengertian dari sel ini adalah unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup pasti tersusun atas sel ya. Dan dia bentuknya sudah struktural dan memiliki fungsi, ya itu dia. Maka disebut dengan bisa dikatakan sel juga sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup ya. Makhluk hidup seluler baik yang bersel tunggal atau uniseluler
maupun bersel banyak atau multiseluler seperti manusia, hewan, dan tumbuhan berdasarkan pada beberapa sifatnya, antara lain ada tidaknya sistem endomembran. Endomembran bisa dikatakan itu adalah membran bagian inti selnya, ya. Jadi ada atau tidaknya dikelompokkan menjadi dua tipe. Jadi di sel itu ada dua tipe, ya. Sel itu memiliki dua tipe sel. Ya, yang pertama ada prokariotik dan yang kedua ada yang eukariotik. Jadi ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa perbedaannya? Oke. Di bawah ini sudah ada gambar, ya. Yang sebelah kiri itu adalah sel hewan, lalu yang tengah itu sel bakteri, yang ketiga itu yang paling kanan itu adalah sel tumbuhan. Oke, kalau kita lihat di sel hewan itu dikatakan sel eukariotik, ya. Dan sel bakteri yang ini disebut dengan sel prokariotik, dan sel tumbuhan dimaksudkan dengan masuk tipe yang sel eukariotik. Lalu di mana perbedaannya? Apa sih eukariotik dan prokariotik? Di mana perbedaannya? Kita lihat. Kalau kita lihat bagian bakteri, ya, untuk sel prokariotik. Kalau kita lihat yang bagian sel prokariotik, yang ini, tengah ini, ada seperti benang-benang warna biru, ya. Itu adalah materi genetik, ya. Itu adalah materi genetiknya. Tapi kalau yang kita lihat di bagian sel hewan, di mana materi genetiknya? Dan tumbuhan di mana materi genetiknya? Ya, kalau kita lihat kok seperti tidak ada. Nah, itulah perbedaannya. Kalau di hewan, ini yang saya kasih garis ini, di dalam sini, ya, di dalamnya ini, di dalam bulatan yang warna pink itu ada yang disebut materi genetik. Begitu juga yang di sel tumbuhan. Di bagian tengahnya ini ada materi genetik di situ, ya. Lah, kok dia ada bagian buletannya? Nah, bulatan ini yang di sel hewan, kalau kita lihat di bagian luarnya itu ada seperti bulatannya itu, ya. Kalau kita lihat yang bagian bulatan itu disebut dengan membran sel, ya, membran inti sel, ya, bagian inti, ya. Ini bagian membran inti, membran inti sel. Begitu juga di tumbuhan, dia juga ada bagiannya disebut dengan membran inti sel, ya, disebut dengan nukleus, gitu, ya. Bagian membran itu ada bagian nukleusnya. Nah, kalau di bakteri itu tidak dilingkari atau tidak diselubungi oleh membran inti sel, sehingga DNA ataupun RNA materi genetiknya ini berada di seluruh tubuh bakteri tersebut, ya. Jadi untuk membedakan sel prokariotik dan eukariotik, di mana ada atau tidaknya membran inti sel. Kalau di hewan ataupun manusia itu memiliki membran inti sel, jadi DNA-nya atau RNA terdapat di bagian dalam, dan yang bulatan itu adalah membran inti selnya. Begitupun di tumbuhan, dia juga memiliki membran inti sel, maka dimasuk dalam tipe yang sel eukariotik. Kalau di bakteri tidak ada. Seperti itu, ya, mohon dipahami, ya, sampai situ untuk perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Lalu masuk ke jaringan. Setelah sel, tingkatan di atasnya itu ada jaringan, ya. Jaringan merupakan kumpulan sel, ya, yang masing-masing bekerja sama dengan yang lainnya di dalam penampilan atau struktur dan kelompok fungsi yang khusus. Intinya gini, jaringan itu tersusun atas kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Ya, jika sel itu punya struktur dan fungsi yang sama, maka dia akan membentuk yang namanya jaringan, gitu, ya. Kalau dari gambar ini kita bisa mengecek, ya. Contoh yang ini adalah salah satu jaringan yang disebut jaringan otot, ya, jaringan otot. Nah, yang bintik-bintik hitam itu mewakili satu sel. Karena dia bentuknya sama dan memiliki fungsi yang sama, maka dia bisa membentuk yang namanya jaringan, gitu, ya. Begitupun ini di bagian bawah ini juga ada sel tulang, gitu, ya. Kalau dia bentuk yang sama, maka juga akan membentuk jaringan seperti itu, ya. Jadi jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, gitu, ya. Itu akan membentuk satu jaringan. Nah, ini contoh lagi gambar yang Bapak berikan. Ini ada yang namanya nervous tissue atau yang disebut dengan sel jaringan saraf, ya, karena tersusun atas sel-sel saraf, gitu, ya. Lalu ada epitel atau kulit, ya, atau karena tisu ini disebut dengan jaringan, maka disebut jaringan kulit, gitu.
lalu ada muskular atau otot ya, maka disebut dengan jaringan otot dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan sel itu memiliki bentuk ya, karena bentuk dari sel saraf dengan sel otot ini berbeda ya, maka dia tidak bisa membentuk satu jaringan gitu ya. Maka kalau misalkan sel saraf itu memiliki bentuk yang sama, ini yang satu ini bisa dikatakan nih yang satu ini adalah satu sel, yang ini satu sel. Maka dia kalau misalkan punya fungsi yang sama, maka dia akan bentuk satu jaringan. Begitupun yang otot ya. Ototnya setiap yang titik biru-biru itu mewakili satu sel. Di sini juga ada satu sel, satu sel, satu sel, seperti itu. Begitupun yang di bawahnya, ini ada otot polos, ini ada otot lurik dan jantung gitu ya. Nah, di sini ada otot ada jaringan kulit. Ya, ini yang setiap titik biru-biru itu mewakili dari satu sel. Karena dia punya bentuk dan fungsi yang sama, maka dia membentuk satu jaringan. Gitu ya. Agar lebih mudah dipahami. Oke, lanjut. Kita di atas jaringan itu ada yang disebut dengan organ ya. Jadi organ adalah kumpulan dari berbagai jenis jaringan ya, berbagai jenis jaringan yang bekerja sama dalam struktur atau penampilan dan kelompok sehingga membentuk suatu unit yang struktural gitu ya. Contohnya jantung, hati, lambung, mata, paru-paru dan sebagainya gitu ya. Organ-organ yang ada di tubuh kita itu tersusun atas jaringan-jaringan yang berbagai macam jaringan, tapi dia punya fungsi ya yang sama gitu sehingga membentuk suatu bentuk gitu disebut dengan organ gitu. Itu kumpulan dari jaring-jaringan, maka dia akan membentuk suatu organ. Nah, ini gambar yang saya berikan. Contoh gambarnya mulai dari sel, jaringan, dan organ. Oke, yang paling kiri ini tiga-tiganya adalah sel, tapi selnya berbeda bentuk gitu ya, strukturnya. Maka dia nanti akan membentuk jaringan yang berbeda juga. Yang paling atas ini adalah sel saraf. Ini sel otot dan ini sel jenis sel dari sel jaringan ikat gitu ya. Maka di sini juga akan membentuk jaringan ikat, di sini juga membentuk jaringan otot, di sini juga akan membentuk jaringan saraf. Sebenarnya itu masih banyak sekali ya untuk membentuk satu organ yang disebut dengan jantung ini gitu ya. Jadi jaringan-jaringan tersebut ada nggak di jantung? Ada ya. Ya karena dia punya kumpulan dari jaringan-jaringan ini berkumpul menjadi satu dan dia memiliki satu sistem ya, fungsi yang sama, maka dia bisa membentuk satu organ yang disebut dengan jantung seperti ini. Di lambung bagaimana? Sama ya, tapi jaringannya berbeda-beda gitu ya. Lalu ada lagi di bagian tulang bagaimana? Ya ada, tapi jaringan berbeda-beda seperti itu ya. Lalu kalau di usus bagaimana? Tetap ya ada kumpulan-kumpulan jaringan ya yang berbeda-beda tersebut tapi memiliki satu fungsi yang sama, maka bisa dikatakan dia membentuk satu organ gitu. Oke, di sini ada contoh dari berbagai macam organ yang Bapak bisa tampilkan di sini. Ada paru-paru, ada hati, ada otak, gitu, telinga, jantung, lambung, ada organ reproduksi, ada usus besar, usus halus, gitu ya. Ada ginjal, ada uretra. Nah, itu adalah kumpulan dari organ-organ tubuh manusia dan mereka tersusun atas jaringan-jaringan juga, gitu ya. Jadi jaringan-jaringan untuk penyusun paru-paru tuh ada, gitu kan. Jaringan-jaringan penyusun jantung tuh ada, untuk otak ada, gitu. Ya. Jadi organ itu adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang membentuk satu fungsi ya struktural gitu ya, yang nanti akan membentuk organ gitu. Lalu setelah organ apa gitu ya, setelah organ terbentuk maka akan terbentuk juga yang disebut dengan sistem organ. Nah, ini saya kasih gambar contoh dari sistem organ dari manusia ya. Ini paling kiri ini adalah sistem urin ya. Di situ ada ginjal, ada kandung kemih atau uretra, ada jaringannya juga di situ. Lalu ada digestif, nih sistem pencernaan ya. Di situ ada mulut, ada esofagus, ada lambung, ada usus besar, usus halus. Itu organ-organ yang berbeda-beda tapi dia membentuk satu sistem ya. Dari organ-organ yang berbeda dia hasilnya membentuk satu sistem. Ada sistem pernafasan, nantinya ada sistem pencernaan gitu ya. Ini sistem pernafasan dari sebelah sini. Ya, di situ ada mulut, ada hidung ya. Ada faring, laring, trakea, bronkus, sampai ke paru-paru, alveolus seperti itu. Nah, itu adalah dari berbagai organ yang memiliki satu sistem fungsi. Nah, itulah disebut dengan sistem organ ya. Setelah itu organ-organ tersebut
akan menjadi satu sistem organ, gitu ya. Sampai sini saya harap bisa memahami, gitu ya. Di sini tubuh manusia itu ada banyak nih, kalau kita lihat bisa ada 10 sistem organ di dalam tubuh kita, gitu ya. Di sini ada organ reproduksi, ada sistem kelenjar, ada sistem limpatik, ada sistem peredaran darah, ada sistem otot, ada sistem tulang, ada sistem saraf, gitu. Jadi di dalam tubuh manusia kita sendiri, pribadi kita sendiri, individu kita sendiri, itu terdapat berbagai macam sistem, ya, berbagai macam sistem yang tersusun atas organ-organ, dan organ-organ tersebut tersusun lagi atas jaringan-jaringan, dan jaringan-jaringan tersebut atas sel-sel. Nah, begitulah tingkatan organisasi kehidupan, gitu ya. Lalu setelah sistem organ apa? Kalau kita kumpulkan ini semua menjadi satu, ya, semua sistem organ itu akan membentuk yang namanya individu atau organisme, ya, atau disebut dengan organisme. Jadi individu merupakan organisme tunggal, gitu ya. Contohnya kita manusia sendiri, ya, maka disebut dengan satu individu, gitu ya. Tikus, ekor kucing, sebatang pohon, dan lain sebagainya, gitu. Jadi ketika sudah terbentuknya sistem organ, maka dia akan menjadi satu individu atau organisme, seperti itu. Lalu setelah adanya individu, tingkatan di atasnya lagi itu ada disebut dengan populasi, ya. Populasi merupakan kelompok individu yang spesiesnya sama. Ingat, spesiesnya sama, ya, bukan spesies yang berbeda, tapi spesies harus sama pada suatu lokasi tertentu membentuk sebuah populasi. Jadi kalau contohnya gini, nanti kalau kalian sudah masuk ke sekolah, ya, kalian duduk di dalam kelas, itu kan satu lingkungan tuh, ya. Di kelas itu satu lokasi, dan situ isinya ada spesies manusia semua, ya. Ada spesies manusia semua di situ. Maka disebut dengan satu populasi, gitu ya. Lebih mudah seperti itu. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa lihat ada penguin di bagian atas, ada koala, dan juga ada burung, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia berkumpul di satu tempat dengan spesiesnya yang sama, maka disebut dengan satu populasi, gitu ya. Lalu setelah populasi ada yang disebut dengan komunitas, ya. Ini di atasnya lagi. Jadi komunitas itu merupakan suatu tempat berkumpulnya bermacam-macam. Ingat, bermacam-macam populasi. Kalau tadi ada populasi burung, populasi koala, populasi penguin, dan populasi manusia berada satu tempat, itu kan spesies berbeda-beda kan tentunya. Maka disebut dengan satu komunitas, gitu loh. Paham sampai sini ya? Jadi kalau komunitas itu berkumpulnya bermacam-macam populasi di suatu tempat, gitu loh. Ya. Nah, selanjutnya setelah komunitas, ya, setelah komunitas itu ada yang disebut dengan ekosistem, ya. Ekosistem ini di atas dari komunitas, ya. Di atas komunitas itu terbentuklah yang namanya ekosistem. Jadi ekosistem adalah seluruh komunitas bersama. Jadi kumpulan dari komunitas-komunitas tersebut, ya, dia berada satu tempat dengan lingkungan fisik yang tepat, gitu ya, yang sama, yang bisa melangsungkan kehidupan mereka, maka disebut dengan satu ekosistem. Dan di sini sudah terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi sudah ada timbal baliknya, gitu ya, antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu sudah ada hubungan seperti itu. Lalu di atas ekosistem itu ada yang disebut dengan bioma, ya. Jadi bioma itu merupakan ekosistem besar yang meliputi suatu daerah, ya, yang luas, memiliki flora dan fauna yang khas, ya, yang khas. Ingat, yang khas. Bioma juga merupakan ekosistem terbentuk karena perbedaan geografis dan astronomisnya. Jadi kalau misalkan di Indonesia, ya, letak geografisnya berbeda dengan di Afrika tentunya, ya, maka ekosistemnya pun berbeda, gitu ya. Maka hewan-hewan di dalamnya tersebut atau populasi-populasi hewan tersebut berbeda juga, ya, sehingga menciptakan flora dan fauna yang khas, gitu ya. Misalkan di gurun, ya, biasanya kita menemukan kadal, ada unta dan sebagainya, gitu ya. Lalu kalau misalkan di hutan hujan, bisa kita menemukan apa? Misalnya ketemu katak yang tidak pernah ditemukan di daerah lain, ada di situ, gitu ya. Jadi ada beberapa hewan yang bisa dikatakan endemik, ya, endemik atau cuman ada di satu lokasi yang memiliki geografis dan astronomisnya tertentu, seperti itu disebut dengan bioma. Lalu di atas bioma
yaitu ada biosfer. Jadi biosfer itu adalah kumpulan semua dari bioma-bioma yang sudah ada gitu ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya secara sederhana, biosfer merupakan sistem ekologis global bumi itu yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksi dengan batuan atau litosfer ya, hidrosfer dengan air, dan atmosfer atau udara di bumi. Jadi kita sebumi ini disebut dengan biosfer seperti itu ya. Lalu apalagi di biologi itu setelah kita mempelajari tentang tingkatan organisasi kehidupan mulai dari sel sampai ke biosfer tadi ya, maka ada cabang-cabang biologi yang akan kalian pelajari. Oke, saya pindahkan dulu kameranya. Oke, ini adalah cabang dari biologi. Nah, ini saya tampilkan sedikit ya. Sebenarnya masih banyak lagi untuk cabang biologi. Contohnya ini saya berikan ada anatomi, itu adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang susunan bagian dalam tubuh organisme. Lalu bakteriologi tentang bakteri. Lalu ada lagi bioteknologi tentang pemanfaatan organisme ya. Lalu ada botani yang fokusnya itu mempelajari tentang tumbuhan. Ya, lalu ada di sini juga ada, mungkin pernah mendengar kata evolusi ya. Di sini ada kata evolusi tentang perubahan organisme dalam waktu yang sangat lama. Lalu ada genetika juga tentang proses penurunan sifat pada organisme dan lain sebagainya. Jadi cabang ilmu tersebut mengkaji atau mempelajari suatu materi di biologi secara spesialis gitu ya, dengan materi tertentu yang dikaji oleh mereka gitu loh. Ada yang di bagian dalam, ada di bagian luar gitu ya, sebagainya gitu. Sebenarnya masih banyak sekali yang menjadi cabang biologi, tapi saya berikan sebagai contoh saja di sini. Lalu ada cabang biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan. Ada biokimia, itu proses kimia dalam sistem kehidupan. Itu gabungan antara biologi dengan kimia. Lalu ada biologi dengan fisika atau disebut dengan biofisika, proses fisika dalam sistem kehidupan. Lalu bioteknologi, lalu ada paleontologi, ada biomedik dan sebagainya. Jadi ada ilmu yang mempelajari biologi dengan mencampurkan dengan terapan yang lain gitu ya, dengan ilmu yang lain seperti itu. Oke, kalau kita lihat tadi dari tingkatan organisasi kehidupan ini, kita bisa mengetahui orang-orang ataupun ahli-ahli yang mempelajari kajiannya atau yang mendalami ilmu-ilmu di bagian tingkatan organisasi kehidupan ini. Oke, coba kalau kita lihat mulai dari molekul itu ada orang yang pelajari ya, itu dari biologi molekular ya, ada yang ilmunya di sana gitu. Lalu biokimia dan genetika, karena genetika juga bagian molekular ya. Lalu ada orang yang pelajari tentang sel atau ilmu pelajari tentang sel, itu masuknya ke dalam kajiannya itu cabangnya itu ada sitologi, histologi mengenai jaringan, organologi organ ya, biologi perkembangan di individu ya, geografi gen populasi mengenai populasi, ekologi, biologi laut, ekosistem bisa ke situ, biologi tropis itu bioma ya. Jadi ada cabang-cabang ilmu biologi ya, yang bisa kita lihat juga di bagian yang pelajari juga mengenai tingkatan organisasi kehidupan yang tadi sudah saya bahas satu persatu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada manfaat biologi ya. Oke, dalam bidang pertanian, biologi itu bermanfaat pada penemuan bibit unggul yang pertama ya. Yang kedua itu adalah merekayasa genetika. Contohnya, kalian pernah menemukan semangka yang tidak berbiji atau tanpa biji, itu adalah hasil dari rekayasa ya, rekayasa genetika. Lalu yang ketiga adalah melalui teknik kultur jaringan tanaman unggul dapat dibudidayakan diperbanyak dalam waktu yang singkat. Jadi intinya teknik kultur jaringan ini digunakan untuk menghasilkan tumbuhan yang banyak dan cepat ya, tanpa melewati pembuahan ya atau perkawinan dari tumbuhan tersebut. Mulai dari biji nanti tumbuh, tidak seperti itu. Tapi melalui kultur jaringan itu bisa diambil, misalkan kita pengen nanam pohon pisang, nanti bisa diambil dari daunnya dan kita kulturkan, maka dari kultur tersebut bisa tumbuh baru lagi menjadi pohon pisang seperti itu. Dalam bidang industri makanan ya, biasanya ini memanfaatkan mikroorganisme atau organisme yang kecil
ya, seperti bakteri, seperti jamur yang kecil-kecil seperti itu, yaitu dimanfaatkan dalam bidang industri makanan. Contohnya itu adalah nata de coco, roti, keju, tempe, tape, kecap, anggur seperti itu ya. Jadi di sini dalam bidang industri dimanfaatkanlah makhluk-makhluk hidup yang mikroorganisme sehingga bisa menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat gitu. Lalu yang selanjutnya adalah bidang kesehatan. Ya, dalam kesehatan ini ada yang disebut dengan transplantasi atau pencangkokan. Jadi manfaatnya adalah organ bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya itu bisa ditransplantasikan atau digantikan dengan yang baru seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya kedua, dengan dipelajarinya berbagai macam virus virologi ya. Jadi orang yang mendalami orang yang mendalami tentang virus itu ada cabang biologi disebut dengan virologi ya. Ini membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. Kalau saat ini, fenomena saat ini kita berada di masalah yang COVID-19. Nah, itu orang-orang yang harus menemukan vaksin, yang menemukan penawarnya dia untuk penyembuhannya nanti itu adalah orang-orang yang ahli pada virologi gitu loh ya, yang pelajari tentang virus itu adalah virologi orang-orangnya itu seperti itu. Lalu yang ketiga, penemuan teknik bayi tabung ya. Ini masalah pasutri yang tidak memiliki keturunan, jadi di sini manfaatnya jika tidak bisa memiliki keturunan bisa menggunakan teknik bayi tabung seperti dia menyatukan dua sel di luar dari rahim gitu loh. Lalu yang keempat, mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Jadi penemuan-penemuan seperti itu yang dapat digunakan dalam bidang kesehatan. Lalu kalau dalam peternakan ini ada yang namanya teknik inseminasi atau kawin suntik ya. Lalu yang kedua ada fertilisasi in vitro, di mana embrio ternak yang unggul dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu dan disimpan dalam jangka waktu tertentu dan nitrogen cair dengan suhu tertentu, kemudian diimplantasikan ke induk betina yang tidak unggul ya dari spesies yang sama, dengan demikian akan cepat diperoleh banyak ternak unggul. Jadi ini teknik untuk mempercepat dan memperbaiki keturunan sebenarnya seperti itu dalam bidang peternakan. Lalu apa saja bahayanya? Banyak bahayanya ya. Yang pertama adalah senjata biologis. Mungkin kalian juga pernah mendengar kata cloning. Cloning itu kayak mengcopy paste tubuh kita gitu loh. Ya, dan itu sangat tidak diperbolehkan ya, karena dianggap sebagai intervensi karya Tuhan yang Maha Esa dan tidak bermoral seperti itu ya. Lalu ada transgenik, ada proyek genom manusia, itu pengubahan gen gitu seperti itu. Lalu ada polusi genetika, itu akibat kegagalannya yang namanya rekayasa genetik. Akibat gagal maka bisa merusak lingkungan seperti itu ya. Itu bahayanya biologi. Nah, untuk pertemuan pertama ini mungkin Bapak selesaikan di sini terlebih dahulu. Nanti di part berikutnya akan lebih diperjelas kembali ya. Jadi setelah ini Bapak akan memberikan tugas ya. Tugas di part pertama ini, pertama adalah buatlah rangkuman beserta contoh lain dari tingkatan organisasi kehidupan yang sudah Bapak berikan tadi, dari mulai sel sampai ke biosfer. Cari contoh yang lain gitu ya. Lalu cari juga pengertiannya ya, yang paling kalian mudah kalian pahami ya, tulislah di buku kalian. Lalu yang kedua, carilah macam-macam cabang ilmu biologi beserta kajian ilmunya. Tadi kan Bapak baru ngasih contoh beberapa cabang ilmu biologi, tapi sejati itu banyak sekali, kalian cari ya sebanyak mungkin beserta ilmu kajiannya seperti itu ya. Nah, tugas ini berupa foto hasil kerja di buku tulis kalian dan dikirimkan melalui Google Classroom dengan kode tersebut yang saya kasih di situ, saya warna merahkan gitu ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan di sini. Semoga kita diberi kesehatan terus ya. Selalu berdoa sehingga pertemuan berikutnya kita bisa bertemu kembali di part 2. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa jaga kesehatan, dan semua yang saya berikan video ini saya harap bisa menjadi satu langkah yang terbaik, dan saya akan memperbaiki terus video-video yang saya akan berikan ke depannya sehingga kalian bisa mencernanya lebih cepat dan lebih mudah seperti itu ya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.